Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Syafa Mirina dari kelas IAT 4D, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hadis. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 7 periode dalam kodifikasi hadis. Periode pertama adalah periode pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, sehingga pada awal-awal kemajuan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis. Karena di samping akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, tidak sedikit di antara para sahabat banyak yang berinisiatif menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hal tersebut dikarenakan selain melarang, Rasulullah di lain waktu juga membolehkan para sahabatnya untuk menulis hadis, sehingga banyak di antara para sahabat yang memiliki shahifah hadis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abdullah bin Abi Aufa, Samurah bin Jundab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut, periode kedua dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi sebagai bentuk kehati-hatian. Usaha para sahabat dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Hal ini dikarenakan suasana pada waktu itu tidak kondusif, bahkan terjadi perpecahan dan fitnah di dalam umat Islam itu sendiri. Sehingga para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis. Para sahabat pada periode ini meriwayatkan hadis melalui dua cara, yaitu bilafzi dan bil makna. Periode ketiga adalah masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil atau muda dan tabi'in, atau pada masa dinasti Muawiyah, sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Pada masa ini, wilayah Islam sudah sampai ke Syam, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, hingga Spanyol. Bertambahnya wilayah Islam berdampak pada tersebarnya hadis di dalamnya. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm, yang biasa dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang menjabat sebagai gubernur Madinah agar menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Pengkodifikasian hadis ini berlangsung hingga pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan awal abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, banyak melahirkan ulama hadis seperti Ibnu Jurayj di Mekah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ali Ishaq, dan Imam Malik di Madinah, Ar-Rabi bin Syihab, dan Abdurrahman Al-Auza'i di Suriah. Selain itu, juga termasuk Imam Syafi'i di Mesir dan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Pada periode ini juga menghasilkan karya kitab-kitab hadis, di antaranya Musnad Imam Syafi'i, Musannaf Imam Al-Auza'i, dan Muwatta Imam Malik, termasuk juga Musnad Imam Ahmad. Dan kitab hadis pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat, tabi'in, hingga hadis palsu karena belum ada penyeleksian secara penuh. Periode kelima, periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berangsur sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah, atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis mauquf dan maqtu'. Pada periode ini lahirlah kitab induk hadis, Kutubus Sittah, di antaranya Jami' Sahih karya Imam Bukhari, Jami' Sahih karya Imam Muslim, Sunan Abu Daud karya Abu Daud, Sunan Tirmidzi karya Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad
4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Periode ini tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis. Di antaranya Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, karyanya Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, dan Mu'jam Shagir. Kedua, Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daruqutni, karyanya Sunan Daruqutni. Ketiga, Ibnu Huzaimah, Muhammad bin Ishaq, karyanya Sahih Ibnu Huzaimah. Keempat, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, karyanya Sunan Al-Kubra. Kelima, Asy-Syaukani, karyanya Nailul Awtar. Keenam, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, karyanya Riyadhus Shalihin. Terakhir, periode ketujuh. Periode ketujuh adalah periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbaharui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini, hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya, Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar Asqalani, dan As-Sakhawi. Ketiganya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Selanjutnya, faktor-faktor kodifikasi hadis. Yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampurnya dengan hadis. Kedua, para perawi hadis banyak yang telah meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan hilang bersamaan dengan meninggalnya perawi hadis. Ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Dan terakhir, pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Lanjut, jenis-jenis kitab hadis dan contohnya. Yang pertama, Al-Ajiza, kitab yang menghimpun hadis dalam satu topik tertentu. Contohnya, kitab Faraid yang menghimpun hadis tentang masalah waris. Kitab ini disusun oleh Zaid bin Sabit. Kedua, Al-Atraf, kitab yang menghimpun hadis hanya pada awal matanya saja, tanpa menyebut matan hadis seutuhnya. Contohnya, penulisan hadis yang artinya setiap amalan itu dimulai dengan niat. Hadis riwayat jamaah ahli hadis. Ketiga, Mustadrak, kitab yang menghimpun hadis tertentu yang memenuhi syarat hadis yang ditulis oleh imam terdahulu, tetapi belum dicantumkan dalam kitabnya. Misalnya Mustadrak ala Sahihain yang disusun oleh Hakiman An-Naisaburi. Keempat, Al-Jami', kitab yang menghimpun 8 pokok masalah seperti akidah, hukum, tafsir, etika makan dan minum, tarikh, sejarah kehidupan Nabi, akhlak, serta perbuatan baik dan buruk. Kelima, Mustakhraj, kitab yang menghimpun hadis yang diambilkan dari salah satu kitab hadis dengan menggunakan sanad yang berbeda dengan sanad hadis yang dirujuknya atau buku induknya. Misalnya, Mustakhraj yang disusun oleh Muhammad bin Yaqub Asy-Syaibani An-Naisaburi. Keenam, Musnad, kitab hadis yang penyusunan hadisnya didasarkan atas urutan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Contohnya, Musnad Ibnu Hambal. Ketujuh, Mu'jam, kitab hadis yang merupakan kamus besar yang di dalamnya memuat hadis berdasarkan nama sahabat, guru, kabilah, atau menurut tempat hadis didapatkan yang diurut secara alfabetis. Kedelapan, Sunan, kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan memberi penjelasan terhadap hadis itu. Contohnya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan Sunan An-Nasa'i. Urgensi mempelajari kajian kitab hadis. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i, urgensi kitab hadis antara lain 1. Penguat serta penjelas dari teks atau hukum yang masih global yang belum dibahas di dalam Al-Quran. Kedua, sebagai perangkap Al-Quran, keberadaan kitab-kitab hadis menjadi referensi penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan syariat Islam. Ketiga, dengan adanya kitab-kitab hadis, umat Islam lebih mudah untuk menemukan teks rujukan sumber yang dibutuhkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah kodifikasi hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.